Bapak, Ibu, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ada satu penyakit nih, Pak, Bu, yang tidak bisa dilihat, yang tidak kasat mata nih, dan dapat menimpa kita sebagai manusia, siapapun itu orangnya. Penyakit apa itu? Yaitu penyakit ain. Sejak zaman baginda Nabi Muhammad SAW, penyakit ain ini sudah muncul dan tentunya membawa dampak negatif kepada penderitanya. Astagfirullahaladzim. Jadi penyakit ain ini adalah salah satu, kita mengutip dari buku Tibun Nabawi, itu kan, penyakit ain secara bahasa berasal dari kata ana yainnu, yang berarti terkena sesuatu hal dari mata. Jadi maka dari itu kita harus menjaga mata, Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Sebuah pandangan mata yang menyebabkan penyakit ain adalah pandangan yang diikuti respon jiwa yang negatif. Jadi pandangan mata tersebut menjadi jalan dan dimanfaatkan oleh setan. Namun penyakit ain juga dapat terjadi karena rasa takjub atau cinta terhadap yang dipandang. Jadi di masa modern ini nih, banyak orang yang tidak percaya, itu kan, dengan keberadaan penyakit ain, Bapak Ibu Saudara jemaah. Jadi meskipun dulu nih baginda Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan jelas-jelasnya dalam salam bersabda, ain itu benar-benar ada. Andai kata ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, sungguh ain itu bisa. Hadis riwayat Muslim nomor kalau nggak salah 2188. Nah, ini gejala penderita penyakit ain itu apa aja sih gejalanya? Nah, mudah-mudahan kita sih terhindar ya, Bapak Ibu Saudara jemaah yang dirahmati Allah. Jadi gejala penderita penyakit ain oleh salah satu seorang ulama ternama nih, dari kalau salah namanya itu Syekh Abdul Aziz Asy'adan, menyebutkan beberapa ciri manusia yang mengalami gangguan penyakit ain. Oke, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, seperti biasa ya, kita siapkan alat catatannya, alat tulisnya sudah. Oke, antaranya satu, sakit kepala yang berpindah-pindah. Nah ini awas tuh Bapak Ibu, kalau kita salah berpindah-pindah, nah itu tandanya penyakit ain dalam diri kita. Yang kedua, wajah pucat, jadi tidak berseri, auranya itu redup seperti itu. Yang ketiga, sering berkeringat dan buang air kecil. Ini kalau misalnya secara medis, kalau saya pernah merasakan tuh, kalau kerja nih di ruangan AC, di ruangan dingin, kalau kedinginan itu sering kencing. Tapi kalau tiba-tiba cuacanya panas, di ruangan yang agak panas, itu sering buang air kecil. Nah itu jadi aneh ya, subhanallah. Yang keempat, nafsu makan kita tuh lemah, tidak bergairah makan kita tuh. Mau dikasih apapun yang enak, biasanya nafsu makan kita tuh lemah. Nah ini awas nih. Yang kelima, mati rasa, Bapak Ibu Saudara jemaah yang dirahmati Allah. Mati rasa. Mati rasa itu dalam rasa apapun kita, nggak semangat deh, mau ini mau itu, ya sudahlah. Jadi putus asa yang ada. Yang keenam, panas atau dingin di anggota badan. Jadi terkadang dalam satu kondisi kadang panas, kadang dingin, jadi pusing gitu kan. Nah itu kan awas tuh. Jadi tanda penyakit ain, Bapak Ibu Saudara jemaah yang dirahmati Allah. Yang ketujuh,
detak jantung yang cepat dan tidak beraturan. Terkadang kita jantung kita tuh deg 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 deg, kadang normal, kadang enggak. Nah itu, jadi penuh was-was seperti itu. Yang kedelapan, rasa sakit yang berpindah dari bawah punggung dan bahu. Nah ini awas tuh, yang kedelapan ini, rasa sakit yang berpindah dari bawah punggung dan bahu, dari bawah punggung dan bahu. Jadi kan ada nih di antara ini, Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ada yang pernah merasakan? Yang kesembilan, bersedih dan merasa sempit sesak di dada. Jadi kita tuh selalu merasa sedih, hati kita merasa sempit. Padahal Allah, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, Allah bersama kita. Subhanallah. Yang ke-10, berkeringat di malam hari. Nah awas nih ya, terutama ya yang tadi secara medis, kalau berkeringat itu kan otomatis ruangannya panas, gerah, tanpa ada pendingin, kipas angin atau AC. Nah ini kondisinya tiba-tiba berkeringat tuh di malam hari. Yang ke-11, perilaku emosi berlebihan, temperamen. Astagfirullahaladzim. Ya Bapak Ibu, memang kita dijauhkan nih dengan hal emosional, temperamen. Yang ke-12, ketakutan yang tidak wajar. Jadi paranoid, sebelum terjadi udah takut. Nah ini awas nih. Yang 12, poin 12. Yang ke-13-nya, sering bersendawa. Ini secara medis juga, kalau kita masuk angin, ini sering bersendawa juga. Cuman ini sering bersendawanya itu masuk angin tidak, penyakitnya gitu kan, tiba-tiba gitu kan. Nah itu kita harus waspadai itu. Yang ke-14 poinnya itu menguap atau terengah-engah. Nah ini menguapnya dengan nafsu, wah gitu. Dikawas juga nih ciri-ciri ini. Subhanallah. Yang ke-15, menyendiri atau suka mengasingkan diri. Yang beda ya, kalau kita ada masalah kita bermuhasabah sendiri, ya itu beda. Ini mah orang nggak jelas, nggak pugu, kondisi kita tuh pengen sendiri aja gitu kan, ngelamun. Nah disitulah setan itu yuwaswisu fi sudurinas minal jin natiwanas. Jin itu membisikkan nih kalau kita sendiri kosong pikirannya gitu kan. Yang ke-16, diam atau malas bergerak. Malas saja, magar kalau bahasa ininya ya, bahasa gaulnya nih anak muda semua nih, magar gitu kan. Jadi malas untuk bergerak, ikhtiar gitu kan. Yang ke-17, senang terlalu banyak tidur. Nih senangnya kita tuh terlalu banyak tidur. Pengen tidur aja, wah lama aja tidur tuh. Orang azan Allahu Akbar, tidur lagi. Nah ini orang yang banyak tidur ketika kondisinya dia senang, nah itu awas, ini penyakit lain salah satunya. Yang terakhir, adanya masalah kesehatan tertentu tanpa ada sebab medis yang diketahui. Jadi ini larinya kepada penyakit non medis, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Namun tanda-tanda tersebut yang tadi sudah disebutkan tuh dari poin 1 sampai poin 18, itu tergantung pada kuat fisiknya kita tuh, atau banyaknya ain yang menimpa kita, pandangan kita tuh terhadap yang tadi disebutkan, seseorang, iri, dengki, hasad dan sebagainya gitu kan. Jadi bagaimana sih dari poin 1 dan poin 18 ini solusinya nih Bapak Ibu? Ini sebagai gambaran aja Bu ya, nanti kita bisa bahas lagi dengan lebih spesifikasi lagi untuk mengobati penyakit ain ini. Solusinya, untuk mengatasi penyakit ain ini, kita dapat melindungi diri kita sendiri dari penyakit ain dengan percaya kepada Allah, selalu libatkan Allah gitu kan, dan mencari pelindungannya dengan ayat ruqyah, dengan kita beribadah wajib dan sunnahnya kita kerjakan tuh gitu kan. Kita bertawakal kepada Allah, wattaqullaha dan bertakwalah kepada Allah. Insya Allah kita akan terhindar dari sebuah penyakit ain gitu kan. Mudah-mudahan penyakit ain ini bisa dicegah Bapak Ibu Saudara jemaah
yang dirahmati Allah. Dengan kita selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan menundukkan pandangan kita. Subhanallah walhamdulillah.